Silakan duduk, jemaat kasih Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur karena hari ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Izinkan saya juga menyampaikan salam damai sejahtera dari STT Aletheia Lawang. Salam Aletheia, salam kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran itu senantiasa hadir, menyertai dan memberkati hidup kita, memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, kita akan membaca Markus 7 ayat 1 sampai 8. Markus 7 ayat 1 sampai 8 saya akan baca untuk kita semua. Saya ambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. Markus 7 ayat 1 sampai 8. Orang-orang Farisi mengerumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan seksama, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bejana perunggu serta tempat pembaringan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, dan adat istiadat manusia kamu pegang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, mengapa orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang dicatat di dalam ayat yang pertama itu menemui Tuhan Yesus? Dan dicatat di dalam ayat pertama itu mereka itu dari Yerusalem. Dan Yesus saat itu sedang berada, kalau kita perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-24 pasal yang ke-7 itu, Yesus itu sedang dekat di daerah Tirus, ya, di daerah Tirus. Sedangkan Yerusalem itu ada di selatan, Yesus itu sedang berada di utara. Kalau kita lihat petanya sebentar ya, saya ketinggalan sebentar ya. Ya. Oh, kita perhatikan petanya. Mereka itu dikatakan dari Yerusalem, itu di sebelah utara ya. Sebelah selatan ya, Yudea itu ada Yerusalem, sedangkan Yesus itu ada di sebelah utara ya. Di atasnya Samaria sana. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu nah seperti zaman sekarang ya, zaman sekarang kendaraan itu kan banyak gitu ya. Mereka mungkin kebanyakan jalan kaki. Itu mereka rela berjalan jauh dari ujung selatan menuju ke utara. Kok belani gitu ya pertanyaannya, kok belani begitu ya. Nah, memang seringkali kita memahami bahwa bisa jadi mereka itu cari gara-gara gitu ya. Nggak terima Yesus itu ternyata lebih terkenal daripada mereka. Yesus sudah mulai dikenal oleh banyak orang, dan orang Farisi dan ahli Taurat yang sebetulnya berkedudukan sebagai tokoh-tokoh masyarakat di zaman itu, bisa jadi mereka merasa tersaingi. Wah, kok kalah terkenal kami ini, sehingga mereka memang bisa jadi mau cari gara-gara. Nah, tetapi lebih daripada sekedar cari gara-gara sebetulnya, kalau kita baca ya di dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima,
Mereka itu kan kemudian membandingkan ya yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus dengan apa yang mereka lakukan ya, termasuk dengan para pengikut mereka sendiri. Sehingga sebetulnya mereka itu mau memamerkan bahwa mereka ini betul-betul adalah orang-orang yang taat sama Tuhan. Tidak setaat yang dilakukan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Mau makan aja, nah mau cuci tangan, itu najis ya. Bagi mereka itu kebersihan bukan sekedar sebagian dari iman. Bagi mereka kebersihan itu adalah wujud dari iman mereka. Jadi mereka itu mau menunjukkan, mereka itu mau memamerkan bahwa mereka ini ternyata lebih hebat, lebih baik daripada murid-muridnya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ya lebih baik daripada gurunya sendiri. Dan harapannya apa? Kalau mereka bisa tunjukkan itu, orang-orang nantinya bisa kembali lagi atau tidak lagi mau mengikuti Tuhan Yesus karena ternyata tidak sebaik yang sudah dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ketika mereka ya mempertanyakan tentang hari itu ya, menunjukkan itu ya ketaatan mereka kepada hukum Taurat, kepada perintah Allah, respon Tuhan Yesus itu ternyata dicatat di dalam ayat yang ke-6. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu disebut oleh Tuhan Yesus sebagai, ayat yang ke-6 sedang dikatakan, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, gitu ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tanya sama Tuhan Yesus tadi itu ya, dikatakan mereka itu sebagai orang-orang munafik. Nah, mengapa Yesus kok mengatakan mereka sebagai orang-orang munafik? Nah, karena sekali lagi problem di zaman Tuhan Yesus itu ya, itu dikenal dengan istilah legalisme gitu ya. Orang-orang yang sangat-sangat menekankan ketaatan kepada perintah Tuhan, kepada hukum Taurat. Jadi sebetulnya yang jadi masalah itu bukan karena mereka itu tidak taat ya. Ketika temanya itu jangan abaikan perintah Allah, itu sebetulnya bukan bicara soal kita ini yang tidak taat diingatkan untuk ya menjadi taat, bukan itu. Kalau kita perhatikan di sini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka itu sangat taat kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya ternyata ketaatan mereka itu membuat mereka menjadi orang yang munafik. Yesus bukan menegur mereka, kamu orang yang tidak taat, sekarang taatlah kamu sama Tuhan, bukan. Tetapi ketaatan yang mereka lakukan itu adalah ketaatan seorang munafik. Kemunafikan mereka, legalisme mereka, itu pada akhirnya memang membuat mereka mengabaikan perintah Tuhan. Jadi bukannya mereka itu tidak taat kepada Tuhan, ya, sehingga mengabaikan perintah Tuhan, justru ketaatan mereka yang kebablasan, gitu ya, orang Jawa bilang. Yesus justru membuat mereka itu mengabaikan perintah Tuhan akhirnya. Inilah sebetulnya masalah dengan legalisme, sehingga Yesus menyebut mereka itu sebagai orang munafik. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba untuk renungkan ya dua aspek dari legalisme ini tadi ya. Ketaatan yang kebablasan itu tadi, ketaatan yang membuat Yesus akhirnya menyebut mereka, menegur mereka sebagai orang-orang munafik. Jadi teks hari ini bukan bicara soal ya orang yang tidak taat itu kemudian disuruh untuk menjadi taat. Ini lain, soal yang lain ya. Kalau kita memang tidak taat dan disuruh taat, ya bertobatlah, taatlah gitu ya. Tetapi bicara soal orang yang taat tetapi kebablasan sampai akhirnya menjadi orang yang munafik. Dan karena itu juga sama, bertobatlah. Makanya Yesus menegur mereka. Nah, ketaatan seperti apa, legalisme seperti apa yang memang akhirnya membuat kita itu menjadi orang-orang yang munafik, yang membuat kita itu akhirnya justru mengabaikan perintah Allah yang sesungguhnya. Nah, ada dua aspek di sini yang saya angkat dari teks ini. Itu yang pertama adalah kalau kita baca ayat yang ke-6 ya, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya
jauh daripadaku. Perhatikan, sepertinya dengan bibirnya mengatakan saya ini memuliakan Tuhan, tetapi itu cuma omon-omon itu ya. Karena apa? Karena sebenarnya hatinya itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Mereka sepertinya kelihatannya di luar itu mentaati Tuhan, tetapi sebetulnya di dalamnya itu mereka melakukan itu semua bukan untuk Tuhan, hanya mengatasnamakan Tuhan, hanya memanipulasi Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Itu yang terjadi. Makanya kan ketika mereka datang gitu ya untuk menemui Tuhan Yesus, jauh-jauh mereka itu mencari Tuhan, tujuannya apa? Ya untuk menunjukkan bahwa mereka ini lebih taat sama Tuhan, kepada Tuhan dibandingkan murid-muridnya Tuhan Yesus. Untuk memamerkan. Dengan kata lain sebetulnya ya di luarnya saja mereka seperti itu, tapi sebetulnya hatinya itu mereka punya maksud yang lain. Bukan untuk Tuhan sebetulnya, tapi untuk menunjukkan kehebatan mereka, menunjukkan bahwa mereka itu lebih baik. Kalau pakai istilah zaman sekarang itu, yang pertama itu saya katakan bahwa ini ketaatan yang bermotif flexing. Nah kita tahu ya di zaman sekarang ini kan di sosial media itu kan istilah flexing itu kan lagi viral. Flexing itu adalah orang yang suka pamer. Jadi ketika dia itu katakanlah, di rekeningnya itu ada dana katakanlah 100 miliar begitu, itu sengaja itu dimasukkan di YouTube. Ini loh hasil kerja keras saya gitu ya, saya dapat keuntungan yang besar ya, sekarang di rekening saya itu ada dana 100 miliar katakanlah begitu. Atau pamer katakanlah sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah gitu ya, dipamerkan begitu, rumah yang bagus gitu ya, pesawat yang bagus begitu ya. Sampai akhirnya kan tiap kali itu di flexing seperti itu kan selalu ada sapaan gitu ya dari dinas pajak ya, jangan lupa bayar pajaknya gitu ya. Tapi itu kan terjadi. Itu adalah budaya yang dimunculkan ya di zaman sekarang ya, pamer-pamer itu ya, tujuannya untuk ya mencari viewer atau mencari follower ya. Itu zaman sekarang budaya pamer ya. Pamernya zaman sekarang gitu ya. Di zamannya Tuhan Yesus sebetulnya budaya pamer itu juga ada. Cuma karena tidak ada teknologi yang berkembang seperti sekarang, akhirnya pamernya itu ya harus ketemu orangnya sendiri gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kita kan harus ketemu sama orang ya, kita tinggal posting aja di TikTok, di YouTube, di Instagram, semua orang tahu. Zamannya Tuhan Yesus tidak ada itu. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi khususnya dan ahli Taurat itu sengaja jauh-jauh mereka itu datang ya, mendatangi Tuhan Yesus gitu ya, dari ujung selatan sampai ke utara itu ya, rela. Tujuannya memamerkan, ini loh saya ini lebih taat, kami ini lebih hebat daripada murid-murid kamu, daripada kamu sendiri. Ketaatan yang bermotif flexing itu masalah mereka dengan legalisme. Sehingga mengapa Tuhan Yesus menegur mereka itu sebagai orang-orang munafik? Karena ketaatan mereka kepada perintah Tuhan itu adalah untuk mereka pamerkan, untuk menunjukkan kehebatan mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka itu lebih baik daripada orang yang lain, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang sama mereka oleh karena mereka inilah orang yang memang mampu, orang yang hebat, orang yang memang luar biasa. Padahal kita tahu bahwa cinta Tuhan kepada saudara dan saya itu bukan karena ada sesuatu yang hebat di dalam diri kita, bukan. Bukan karena ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, bukan. Karena kamu lulus S3, ya sudah saya sayang kamu. Karena kamu itu sudah pelayanan lama di gereja, bahkan jadi pendeta seperti saya gitu ya, makanya saya itu sayang kamu. Karena kamu ini orang yang kaya, ngasih persembahan yang banyak sama gereja, saya itu sayang sama kamu. Karena kamu sudah berbuat baik begini, berbuat baik, sudah menolong banyak orang, kamu itu dermawan, makanya saya itu sayang sama kamu. Saudara, justru Tuhan itu sayang sama kita ketika kita itu masih di dalam dosa. Ketika kita berkata, Tuhan,
Ini loh saya ini sudah berbuat baik, oh ini loh saya ini sudah pelayanan, oh ini loh saya sudah berkorban banyak untuk gereja, oh saya ini sudah berkorban banyak untuk orang-orang di sekitar saya, karena itu engkau sayang sama saya. Itu sudah kita pamer, saudara. Kita menunjukkan kebenaran kita sama Tuhan. Kita juga menganggap kita itu lebih baik daripada orang yang lain. Kita mau pamerkan ketaatan kita itu. Itu yang makanya Yesus katakan tegur sebagai orang-orang yang munafik. Karena ketaatan mereka itu bukan adalah mereka lakukan dengan motif yang benar, tetapi motifnya adalah motif untuk pamer, motif untuk flexing, menunjukkan bahwa wah saya ini memang orang yang baik, saya ini adalah orang yang hebat. Kita kan sebetulnya kan merasa ada sesuatu yang miss di sini, bukan? Ketika katakanlah misalkan saya sebagai pendeta ya, kemudian saya itu pergi ya ke sebuah tempat yang kumuh begitu. Kemudian saya kasih gitu ya orang-orang di tempat yang kumuh itu katakanlah uang 10 jutaan begitu. Dikasih 10 jutaan, dikasih 10 jutaan, dikasih 10 jutaan, dikasih 10 jutaan begitu ya. Tapi itu saya lakukan sambil saya live di YouTube atau saya rekam kemudian saya posting di YouTube. Kita merasa ini kenapa kok pendeta satu ini bagi-bagi uang aja kok pamer-pamer? Ada something yang miss di sana. Mengapa kok harus itu dipamer-pamerkan? Kalau memang mau kasih uang sudah. Ngapain kok sampai diposting di YouTube? Ngapain kok sampai posting di Instagram? Ngapain kok sampai posting di TikTok begitu? Apalagi kalau itu bukan uangnya sendiri, malah uangnya gereja gitu katakanlah ya. Bahkan ketika uangnya sendiri pun ketika kita berbuat baik sama orang, kemudian ternyata perbuatan baik kita itu kita posting, kita sebarkan, kita akan merasa ini sesuatu yang ya patut dipertanyakan. Mengapa? Kalau memang berbuat baik, ya ngapain kita itu pamer-pamerkan, bukan? Ngapain kita tunjuk-tunjukkan, bukan? Nah itulah yang membuat Yesus akhirnya menegur mereka. Kamu ini orang munafik kamu ini. Kalau kamu memang itu mau berbuat baik, mau taat sama Tuhan, sudah tidak usah pamer-pamerkan, sudah. Ketaatan kita kepada Tuhan ya, itu bukan untuk dipamerkan. Yesus sendiri mengingatkan, bukan? Di dalam Matius pasal yang ke-6, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang Farisi, jangan seperti ahli Taurat, itu kalau berdoanya itu sengaja dipamerkan, ditunjukkan gitu ya. Supaya orang berkata, wah kamu ini orang yang baik, berdoa, bahkan sampai ketika di tengah-tengah pasar pun kamu itu berdoa begitu. Bahkan doa itu suaranya itu keras gitu. Menunjukkan kalau mereka itu wah di dalam berkata-kata itu wah luar biasa begitu, menyentuh hati gitu. Yohanes berkata apa? Kamu berdoa ya masuk kamar, jangan ada orang yang tahu. Saudara, inilah aspek yang pertama ketika kita bicara soal mengapa Yesus mereka itu menegur mereka sebagai orang yang munafik. Ketaatan yang akhirnya jatuh ke dalam sebuah legalisme itu terjadi karena apa? Dilakukan dengan motif flexing, dengan tujuan untuk dipamerkan. Kenapa kita itu menjadi pendeta? Ya bisa jadi karena untuk dipamerkan, wah saya ini jadi pendeta, apalagi pendeta itu adalah sosok yang dihormati, bukan? Kadang kita mengejar itu menjadi pendeta begitu, atau menjadi yang lain katakanlah. Tujuannya supaya kita bisa memamerkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, itu bisa punya motif flexing untuk dipamerkan. Ketika kita mau untuk jadi penatua, ketika kita mau menjadi pelayan-pelayan di gereja ini, kalau ada motif flexing di dalamnya untuk kita pamerkan, wah ketika semuanya itu tidak ada yang mau, saya yang mau, menganggap bahwa kita ini menunjukkan, memamerkan kita ini orang yang mau berkorban begitu. Hati-hati.
Kita bisa jatuh kepada yang Yesus katakan, kita ini orang yang munafik. Kita melakukan sesuatu itu untuk kita pamerkan, kita tunjukkan bahwa kita ini orang yang baik, kita ini orang yang hebat. Akhirnya bukan lagi kita itu memuliakan Tuhan, fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokusnya adalah pada diri kita sendiri. Kita memuliakan diri kita sendiri. Bukan lagi teosentris, tetapi menjadi antroposentris. Kita mau menunjukkan bahwa yang hebat itu bukan Tuhan. Yang hebat itu adalah kita. Yang kedua, masalah dengan legalisme. Orang-orang yang munafik itu bukan hanya ketaatan yang bermotif flexing, tetapi juga ketaatannya bermotif superficial. Ketaatan yang dangkal. Ya. Contoh yang paling gampang itu sebetulnya bicara soal katakanlah ikut-ikutan. Oh, rajin ya pelayanan, ya. Rajin itu ya berbuat baik, ya. Rajin untuk kita itu apa? Katakanlah jadi pengurus, katakanlah gitu. Kalau tidak dipamerkan, bisa jadi ya, aspek yang kedua itu ketaatan yang dangkal, ya, yang cuma ikut-ikutan gitu ya. Mungkin karena peer pressure gitu ya. Wah, ini apa? Teman-teman saya katakanlah disuruh jadi penatua mau. Nanti kalau saya tidak jadi penatua nanti dipikirnya kok tidak setia kawan gitu ya. Kok tidak mau untuk gotong royong katakanlah begitu. Ya sudah ikut aja sudah. Ya. Kenapa kita mau untuk berbuat baik sama orang lain? Kenapa kita itu mau menolong orang lain? Ya karena takut. Ya, takut apa? Takut nanti dicap pelit katakanlah begitu. Takut nanti dicap egois gitu ya. Ada ketakutan-ketakutan. Akhirnya ya sudah wis, ikut-ikut aja sudah wis. Ya. Atau yang lain-lain. Bisa macam-macam ya. Yang menjadi alasan kita itu untuk mentaati Tuhan. Tetapi itu ketaatan yang bersifat superficial, yang dangkal. Kalau itu hanya sekedar ikut-ikutan. Tanpa kita menyadari sebetulnya alasan kita kenapa kita itu mentaati Tuhan. Apalagi kalau katakanlah ini apa, disuruh sama pendetanya. Wah, ini repot saudara. Ketaatan karena disuruh sama pendetanya saudara, itu berbahaya sekali. Itu membuat kita itu melepaskan tanggung jawab kita untuk kita mengambil keputusan dengan bijaksana. Ya katakanlah misalkan ada sepasang suami istri gitu ya, datang ke pendetanya begitu, atau salah satu lah biasanya ya. Salah satu datang ke pendetanya, tanya, "Pak, boleh ndak saya itu cerai?" Terus tanpa pikir panjang supaya pendetanya itu ini apa, nggak repot-repot begitu ya. Ditanya, "Kenapa kok kamu mau cerai?" Karena ini. Kemudian pendeta bilang, "Sudah, boleh cerai." Gitu. Sudah akhirnya cerai mereka. Kemudian ketika mereka cerai gitu ya, mereka punya 2 anak katakanlah ya, satu ikut sama pasangannya yang diceraikan, kemudian satunya ikut sama yang menceraikan begitu ya. Ternyata kemudian akibatnya adalah anak-anaknya itu menjadi trauma, anak-anaknya itu akhirnya menjadi bermasalah dan seterusnya begitu ya. Karena memang sudah ada penelitian memang yang menunjukkan bahwa anak-anak yang ini ya dari single parent itu punya pergumulan yang berat ya di dalam menjalani hidup mereka. Tapi ketika ditanya, "Loh kenapa kamu nih kok cerai?" Padahal kamu kan sebenarnya sudah bisa tahu kalau anak ini pasti akan lebih susah kalau bercerai. Jawabnya gimana? "Kenapa kok kamu cerai?" Jawabnya gimana jemaatnya biasanya? "Suruh pendeta saya kok, nggak apa-apa sama pendeta saya." Akhirnya lepas tanggung jawab toh. Akhirnya keputusan itu kan diambil bukan karena mereka itu menggumuli itu di hadapan Tuhan, tapi ya karena ikut kata pendetanya. Sama juga, makanya misalkan ya,
Di sisi yang lain sama juga, katakanlah ketika pendetanya bilang, oh enggak boleh cerai karena ini. Akhirnya nurut sudah. Kemudian gara-gara nurut enggak cerai, akhirnya bulan berikutnya orang ini, ya, wanita ini digebuki, kemudian sampai akhirnya koma. Ketika kemudian ini ada mungkin orang tanya sama salah satu saudaranya, loh kenapa ini kok nggak boleh cerai sampai koma ini loh, apa enggak kasihan dah? Jawabnya gimana? Nggak boleh sama pendetanya, loh lah repot toh. Itu kan sama dengan kita tuh lempar batu sembunyi tangan. Nek ada apa-apa sini salahno sapa? Pendetane. Itu ketatan bermotif superficial lu seperti itu, ketatan yang dangkal lu seperti itu, cuma ikut-ikutan aja. Tidak mau untuk sungguh-sungguh berpikir dengan jernih, menggumulkan kenapa kau sambil keputusan ini. Sehingga walaupun itu benar, walaupun itu salah, kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Itu orang Kristen itu seperti itu. Bukan seperti kayak orang yang hanya sekedar disuruh sini, suruh sana, gitu ya, sebagai kata Tuhan Yesus ya, seperti orang buta menuntun orang buta, begitu ya. Iman Kristen itu bukan iman yang buta, iman yang tidak membuat kita itu tidak bisa berpikir, bukan saudara. Itu kalau terjadi itu kita seperti ikut sebuah kultus, itu berbahaya sekali. Kekristenan bukan sebuah kultus, cult, bukan sesuatu yang buat kita ini harus membabi buta gitu ya. Makanya ketika masa pemilu kemarin ditanya, Pak milih siapa? Saya tidak jawab saudara. Sekali lagi kan aspek pemilu yang seringkali dilupakan itu sebetulnya masing-masing kita itu bisa memilih itu secara rahasia, kan langsung umum bebas dan rahasia. Ketika saya ngomong saya pilih Z misalkan, itu jemaat pasti akan nggak usah mikir, wis itu pendeta ini pilih Z, aku milih Z gitu ya. Terus kemudian ternyata di kemudian hari pemimpin yang dipilih itu ternyata diktator katakanlah gitu ya, membuat sebuah negara kita tambah karu-karuan, sing disalahno sapa? Yuk gara-gara bapak milih itu akhirnya buat bodoh jemaat atau akhirnya toh. Jemaat tidak diajak untuk berpikir, jemaat diajak untuk bergumul, pendeta ini cari gampangnya sendiri begitu ya. Itu orang-orang munafik bagi Tuhan Yesus. Itu ketatan yang superficial. Kita melakukan, kita mentaati Tuhan itu bukan karena kita menyadari sebenarnya prinsip kenapa alasan kita itu mentaati Tuhan. Hanya sekedar ikut-ikutan. Itu ketatan yang dangkal. Makanya ketika pemilu ditanya, Pak pilih siapa? Saya tidak berikan jawabannya. Saya cuma berikan pada mereka beberapa guidance. Kamu sekarang tinggal kamu pikir ini aja sudah. Kamu sudah lihat juga ya debatnya. Kalau kamu sudah lihat debatnya, saya bisa sarikan debatnya dalam beberapa kalimat gitu ya. Kemudian kalian pilih sendiri sudah. Saya cuma berikan dua petunjuk. Terserah mau setuju atau tidak setuju. Ya, silakan kalian gumuli sendiri. Pilihan itu pilihan kamu sendiri, bukan pilihan pendetamu. Petunjuk yang pertama adalah kalau kamu yakin pemerintahan Jokowi sampai sekarang ini pemerintahan yang baik dan perlu diteruskan, ya kamu pilih di antara semua calon itu siapa yang menurut kamu paling bisa meneruskan kepemimpinannya Jokowi. Kalau kamu menganggap itu tidak baik dan perlu diubah total, tidak perlu diteruskan, ya sama juga silakan pilih di antara calon itu mana yang kira-kira nantinya tidak akan meneruskan bahkan mengganti semuanya. Silakan tentukan sendiri. Saya tidak sebutkan pilihan saya yang mana. Petunjuk yang kedua, kemampuan untuk bisa mengontrol dan mengelola para pengikutnya. Karena rekam jejak bukan, kita kan bisa soal rekam jejak. Kalau sejak dicalonkan saja tidak bisa mengontrol dan tidak bisa mengelola para pengikutnya, sehingga membiarkan ketika para pengikutnya itu melakukan hal yang nggak benar, ya ini jadi rekam jejak sudah. Kamu bisa tahu nanti kira-kira setelah yang bersangkutan jadi pemimpin, bisa enggak dia itu mengontrol dan mengelola para pengikutnya. Kalau sekarang aja dia tidak bisa mengontrol atau mengelola, sehingga akhirnya menimbulkan kehebohan. Sudah, silakan pikirkan sendiri sudah. Kalau kamu sudah setuju dengan apa yang saya sampaikan, ya silakan, ya tidak apa-apa. Tapi itu kan karena kamu mikir dulu. Karena ketaatan yang superficial ini betul-betul ketaatan yang berbahaya sekali. Ini ketaatan yang munafik ini. Kita ini melakukan bukan karena kita ini meyakini apa yang kita lakukan dengan prinsip yang benar, tapi karena ikut-ikutan. Karena orang lain semua melakukan. Karena ketakutan-ketakutan ini, akhirnya apa? Kita tidak bersedia
bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang kita lakukan. Dan kita tentu tidak ingin bukan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab di dalam hidup ini. Salah satu wujud kedewasaan rohani adalah seperti kedewasaan secara fisik itu adalah berani untuk bertanggung jawab melakukan sendiri. Katakanlah misalkan ketika bayi kita kasih makan ternyata orang tuanya itu salah kasih makan begitu salah kasih makan, tapi karena bayi tidak bisa milih, tidak bisa mikir, yang disalahkan orang tuanya bukan. Tapi kemudian anak kita ini sudah lulus SMA atau apa gitu tetapi mau makan aja tetap minta didulang begitu, dulangan pama, pokoknya masakan dulangan gitu, tidak mau makan sendiri begitu. Kita kira-kira gimana? Seneng enggak punya anak sudah lulus SMA gitu bisa makan sendiri, bisa masak sendiri malah sebetulnya, tapi enggak maunya minta didulang terus gitu. Supaya apa? Pikiran sederhana, kalau ternyata saya gara-gara makan itu sakit perut, yang disalahkan siapa? Papa mama yang dulang, papa mama kok. Ini enggak bertanggung jawab toh. Kita kan tuh tidak ingin punya seperti itu. Ya sama juga kedewasaan rohani pun seperti itu. Kalau kita mungkin baru percaya Tuhan, kita mungkin masih perlu untuk dibimbing gitu toh. Kalau kita pakai dalam surat Ibrani itu dikasih susu, ya sudah pendeta yang ngomong ini kita nurut gitu. Tapi kemudian setelah dalam perjalanan waktu kita tuh semakin mengenal Tuhan, ya seharusnya kita pun juga belajar untuk bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Karena kalau tidak, ketaatan kita itu nantinya ketaatan yang superficial akhirnya. Bukan ketaatan yang lahir dari hati kita yang sesungguhnya. Nah, jadi yang terakhir boleh saya ringkas alasan perintah Allah itu terabaikan temanya kan jangan abaikan perintah Tuhan. Dalam konteks ini bukan soal kita itu tidak taat kita ini tidak taat tetapi kita ini taat, tapi ketaatan kita itu ketaatan yang ternyata tidak benar, yang legalistik, atau kalau pakai gambarannya Tuhan Yesus itu ketaatan yang sebetulnya menjadikan kita tuh orang-orang yang munafik. Jadi misalkan sebaiknya beribadah di hari Minggu, saudara kan kalau katakanlah rajin beribadah hari Minggu itu kan memang taat toh sama Tuhan. Di luar kan kelihatan orang, orang Kristen ini memang taat ini, saleh ini. Kenapa? Karena hari Minggunya tidak pernah bolos, selalu ibadah gitu Nah, tapi ketaatan demikian itu bisa menjadi ketaatan yang legalistik, ketaatan yang munafik itu kata Tuhan Yesus Jadi saya bukan bicara orang yang malas beribadah sekolah Minggu sekolah Minggu sampean. Orang beribadah di hari Minggu Kalau ada di sini yang masih bolong-bolong ibadah hari Minggunya, bertobatlah taatlah beribadahlah hari Minggu. Tetapi ini saya bicara kepada orang-orang yang memang rajin beribadah hari Minggu tetapi kerajinannya beribadah hari Minggu itu ternyata justru mengabaikan perintah Tuhan. Kenapa? Karena menjadi orang munafik. Ketaatan bersifat legalistik. Itu bisa terjadi kalau apa? Kalau yang pertama, kita tuh beribadah hari Minggunya dilakukan dengan motif flexing, pamer. Saya mau menunjukkan bahwa saya ini orang Kristen yang taat, makanya saya tuh rajin beribadah hari Minggu. Menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen yang hebat gitu Menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen yang lebih baik daripada yang lain begitu Wah, kamu cuma ibadahnya 1 tahun itu cuma 2 kali gitu Saya 52 enggak pernah bolos. Itu dipamerkan. Ini munafik, saudara. Itu ketaatan yang flexing untuk dipamerkan. Hati-hati. Dan yang kedua, itu ketaatan yang superficial, cuma ikut-ikutan. Kenapa kamu ibadah hari Minggu? Ya karena saya lahir di keluarga Kristen, papa mama ibadah hari Minggu. Kalau saya tidak ikut, nanti kalau saya kepingin apa gitu, tidak dikasih. Dipikir kok kamu jadi anak Tuhan kok tidak pernah ibadah. Ya sudah, daripada nanti saya kalau katakanlah mau minta sepeda motor, mau minta HP atau apa kalau nanti saya tidak dapat gara-gara saya tidak
rajin ibadah hari Minggu, ya sudah wis, saya ikut-ikutan aja sudah. Ya karena takut nanti ini tidak mendapatkan yang dia mau gara-gara tidak rajin beribadah gitu ya. Atau ya karena ikut-ikutan karena apa ya? Karena gimana, saya sudah jadi pengurus ya, kalau jadi pengurus bolong-bolong terus ibadahnya nanti gimana? Nah jadi pengurus lagi saya nanti. Karena saya ini pendeta gitu ya, atau pendeta kalau tidak ibadah hari Minggu nanti pendeta kalau tidak ibadah hari Minggu gitu. Padahal bedanya apa pendeta sama jemaat gitu ya. Jadi kalau pendeta tidak boleh ibadah hari Minggu, tidak boleh bolos ibadah hari Minggu, kalau jemaat boleh bolos gitu maksudnya. Lah lucu ya toh. Tapi kalau kita hanya ikut-ikutan ya, tanpa kita sebenarnya menyadari kenapa kita ini kok beribadah hari Minggu, ya itu sama aja kita hanya superficial, kita melakukan dengan dangkal gitu ya. Kita cuma ikut-ikutan aja, dan Yesus katakan ya, kita ini masuk kategori orang-orang munafik karena kita melakukan bukan sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita yakini yang seharusnya kita lakukan. Nah jawabannya bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu bukan ketaatan yang legalistik, ketaatan yang munafik itu tadi, bukan ketaatan dengan motif flexing ataupun dengan motif superficial, itu ada di Kolose 3 ayat 17. Mari kita buka Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian, segala sesuatu itu semuanya yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, ya, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena kita orang Kristen ya, kita lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Ya, kita lakukan itu memang dengan dalam nama Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Dilanjutkan sambil. Caranya itu adalah mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ketaatan kita yang tidak flexing, ketaatan kita yang tidak superficial, itu adalah ketaatan yang motifnya itu adalah thanksgiving. Ketaatan yang motifnya itu adalah ucapan syukur. Jadi kenapa misalkan kita itu beribadah hari Minggu? Bukan untuk pamer, bukan untuk superficial. Karena apa? Karena kita mengucap syukur, karena hari Minggu adalah hari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa di Kisah Para Rasul terjadi pergeseran ibadahnya orang Kristen? Ya, selain membedakan mereka dari orang Yahudi, ya, karena banyak orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, mereka tidak lagi beribadahnya di hari Sabat, di hari terakhir, ya, hari Sabtu, tetapi pindah ke hari pertama di minggu itu atau hari Minggu. Adalah karena mereka merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kenapa kita bisa datang bersyukur setiap hari Minggu? Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk karena kita ikut-ikutan, ya, tetapi karena kita merayakan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Dan kalau yang paling susah di dalam hidup manusia itu sudah Tuhan kalahkan, tidak ada masalah apapun di dalam hidup ini. Sesusah apapun menurut kita, yang Tuhan itu tidak bisa bersama dengan saudara untuk menunjukkan kuasanya. Karena itu kita datang beribadah hari Minggu, kita bersyukur, Tuhan terima kasih karena Engkau mengasihi saya, terima kasih karena Engkau bangkit untuk saya. Setelah itu jawaban dan penangkal terhadap ketaatan orang-orang munafik, terhadap ketaatan yang flexing, dan terhadap ketaatan yang superficial. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita itu menjadi orang Kristen, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang belum terlalu taat, itu ya, yang masih malas-malesan, ya saya katakan bertobatlah, taatlah kepada Tuhan. Kalau di antara kita sudah taat sama Tuhan, jagalah, waspadalah, supaya ketaatan kita itu bukan ketaatan yang munafik, bukan ketaatan yang legalistik, bukan ketaatan untuk kita pamerkan, bukan ketaatan yang dangkal, tetapi ketaatan yang lahir dari ucapan syukur kita, karena kita sudah mengalami cinta Tuhan terlebih dahulu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami
supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Taat bukan untuk dipamerkan. Taat bukan yang dangkal, tapi taat yang menyenangkan hati Tuhan. Taat yang Engkau berkenan berkati supaya kami bisa menjadi berkat, yaitu ketaatan yang lahir dari ucapan syukur kami karena cinta-Mu yang luar biasa, karena kuasa-Mu yang dahsyat, yang terus Engkau karyakan di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup senantiasa di dalam melakukan segala sesuatu, baik melalui perkataan ataupun perbuatan kami. Kami lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.